Hai, ini saya Syamsul Alam ngelanjutin modul tentang competition research. Kita sekarang bakalan bahas tentang tipe situs ya dan tentang power analysis method. Jadi kemarin kita belajar tentang title tag, permalink, description. Sekarang kita bakalan jelasin lebih lanjut tentang tipe situs. Jadi gini, ada beberapa tipe situs yang kalau situs tersebut ranking maka itu adalah pertanda bagus bahwa kompetisi dari keyword tersebut atau kata kunci tersebut rendah gitu ya. Jadi apa sih tipe situs yang jadi petunjuk kalau kompetisi itu rendah? Jadi misalnya seperti ini, situs sosial bookmark ya, seperti yang di video kemarin Anda lihat contohnya. Kemudian situs sosial bookmark ini misalnya kalau ada halaman dik, kalau misal dia ranking, halaman lintas.me kalau misal ranking. Kemudian ya halaman-halaman sosial bookmark lah. Kalau ada halaman sosial bookmark sampai ke ranking, maka itu bertanda bagus kalau kata kunci tersebut gampang gitu ya. Kemudian forum. Forum itu ada beberapa forum yang di backlink gitu ya. Kalau untuk case study-nya beberapa orang, ada beberapa forum yang di backlink, dan kalau forum di backlink ya memang kuat, tapi kebanyakan forum itu dibuat untuk ditinggal gitu, tidak untuk diskusi setelah itu ditinggal, tidak untuk di backlink. Dan kalau sebagian besar kasus 90% kalau ada forum maka besar kemungkinan kompetisinya itu rendah gitu ya. Anda nge-target suatu industri pakai kata kunci tertentu, keluar di halaman pencarian keluar eh, kayak thread gitu ya, discussion forum gitu, maka besar kemungkinan itu gampang gitu ya. Kalau keluar thread gitu maka artinya itu relatif gampang. Kemudian yang kedua adalah situs pertanyaan Q&A seperti misalnya Yahoo Answer atau Yahoo Answer atau mungkin Stack Exchange gitu ya. Itu adalah pertanda bagus kalau kata kunci tersebut rendah gitu ya. Kenapa kok bisa seperti itu? Situs pertanyaan itu mereka ranking hanya karena kesesuaian pertanyaan dengan keyword yang Anda masukkan gitu ya. Jadi kebetulan karena pertanyaan di situs Q&A itu yang jadi title tag. Oke. Jadi ketika keyword Anda itu sesuai dengan title tag dari situs pertanyaan itu, maka mereka biasanya ranking gitu. Tapi ingat kalau situs Q&A itu sangat jarang sekali untuk di backlink oleh orang gitu ya. Jadi eh, kalau misal keluar situs itu gitu, maka Anda bisa pastikan kalau kompetisinya itu rendah gitu, dan situs Q&A itu biasanya ranking hanya karena resensi gitu. Jadi Google itu salah satu algoritmanya itu adalah resensi ya. Jadi kalau ada situs baru itu biasanya dia tampil lebih tinggi gitu. Nah, tapi nanti tunggu aja beberapa waktu, beberapa bulan gitu kayak, atau beberapa minggu, nanti bakalan kehilangan power dengan sendirinya gitu ya. Jadi dari situ aja sudah jadi pertanda bagus gitu. Kalau yang keluar situs Q&A maka itu tandanya kompetisinya rendah untuk kata kunci tersebut. Kemudian ya mungkin itu aja ya. Jadi situs sosial bookmark, kemudian sebenarnya mungkin ada banyak lagi. Sebenarnya kayak halaman wiki tapi dari situs wiki yang tidak terkenal, atau situs directory ya. Situs directory itu banyak sekali. Jadi Anda pernah kan kayak cari sesuatu gitu, kemudian Anda misal cari informasi tentang apa gitu kayak ya, tentang sesuatu gitu, kemudian yang keluar adalah situs directory gitu, misal directory makanan gitu ya kan, atau mungkin apa gitu kayak directory apa gitu kayak misal listingnya rumah 123 keluar gitu. Misal Anda cari keyword berhubungan dengan properti, ternyata yang keluar situs itu listingannya dari rumah 123 atau situs properti lain gitu ya. Maka itu adalah pertanda bagus kalau tidak kompetitif gitu ya. Kalau ada listingan directory ya, entah itu directory apapun gitu ya, sampai bisa ranking, maka besar kemungkinan kalau itu kompetisinya itu rendah gitu, karena tidak ada orang yang nge-backlink situs directory seperti itu. Nah, tapi di sisi lain ya, di sisi koin yang lain, kalau misal Anda sampai nemui halaman-halaman seperti misalnya homepage dari situs atau blog ya, atau forum, pokoknya homepage ya, maka besar kemungkinan kalau itu adalah
itu kompetisinya tinggi gitu ya. Apalagi kalau Anda nemuin situs di mana situsnya itu ngejual jasa tertentu gitu. Dia menyediakan jasa tertentu gitu. Misal misal kalau Anda gerak di industri SEO, Anda misal keyword yang Anda target ternyata ternyata ada situs penyedia jasa SEO di situ. Wah, itu sudah otomatis sulit itu karena mereka berusaha mati-matian untuk situsnya bisa ranking di situ karena dia hidup dari situ gitu ya. Jadi kalau sampai ada homepage keluar itu sudah pertanda kalau ini kompetisinya bakalan sulit gitu ya, meskipun tidak selalu seperti itu. Kemudian contoh lain adalah blog post gitu ya. Kadang ada post dari situs atau halaman dari situs gitu ya. Dan eh, dan dan kalau Anda klik halaman tersebut isinya itu bukan cuma artikel pendek cuma 100 kata atau gimana cuma blurb gitu ya, tapi isinya artikel panjang gitu, ada gambarnya, kemudian ada beberapa komen gitu. Nah, itu pertanda buruk gitu, itu pertanda kalau kompetisinya tinggi gitu ya. Anda bisa ranking lebih tinggi daripada dia tapi bakalan butuh effort gitu ya. Tidak semudah kalau tidak ada kompetisinya. Kalau tidak ada kompetisinya, Anda bikin halaman Anda terindeks, Anda pasti ranking. Tapi kalau ini Anda mungkin butuh untuk nge-backlink, Anda harus tahu caranya nge-backlink gitu ya. Nah, halaman blog post ini biasanya juga, apalagi kalau halaman blog postnya itu nge-target keyword yang banyak pencariannya ya, biasanya tinggi apa itu namanya, apa istilahnya, tinggi tinggi persaingannya, tinggi kompetisinya. Jadi halaman blog post tersebut banyak di backlink sehingga sulit kalau Anda ingin ikutan ranking gitu ya, kecuali Anda juga ikutan nge-backlink. Dan contoh lain adalah yang sulit adalah kalau Anda nemu halaman wiki atau Anda nemu halaman authority gitu ya. Jadi maksudnya halaman authority itu apa? Halaman halaman yang domain utama dari situs tersebut page ranknya lebih dari 6. Seperti misalnya Anda nemu listingan dari Wikipedia, Anda nemu listingan dari, bukannya listingan ya kalau Wikipedia itu. Jadi kalau Anda misal lihat Amazon gitu ya, Anda lihat Amazon, ada listingannya Amazon gitu ya, ada produknya Amazon ranking. Nah, itu pertanda bagus itu pertanda kalau itu masih bisa Anda masih bisa ranking di situ. Tapi kalau yang keluar situs seperti Wikipedia, kemudian situs situs berpage rank tinggi kayak situs berita yang tinggi gitu, yang apa, yang teroptimasi gitu ya, maka wah itu bakalan sulit itu gitu. Jadi lihat aja apakah ada situs yang authority-nya tinggi atau tidak, ikutan ranking di situ. Nah, kita masih belum bicara tentang domain metrik ya. Jadi saya nggak bicara tentang page rank dari suatu blog post atau apa itu tidak. Itu untuk top 10 methods ini Anda tidak perlu sampai seperti itu gitu. Anda lihat dari title tag, permalink, description, dan tipe situs saja Anda sudah bisa tahu gitu apakah kompetisinya sulit atau tidak gitu ya. Jadi yuk kita recap. Untuk tipe situs yang kompetisinya gampang ya, kalau ada situs sosial bookmark bisa ranking, kalau ada situs Q&A bisa ranking, kalau ada forum thread bisa ranking, kalau ada situs berita yang tidak teroptimasi bisa ranking, kalau ada gambar bisa ranking, kalau ada directory bisa ranking. Maka itu adalah pertanda bagus kalau apa itu namanya, kalau kompetisinya rendah. Nah, kalau kompetisinya tinggi, apa ciri-cirinya? Kalau misal ada seperti ini situs dia jualan jasa, homepage. Kalau ada homepage ranking. Kalau ada blog post ranking. Kemudian kalau blog postnya Anda cek artikelnya, ternyata artikel panjang. Misal coba ini artikelnya ternyata panjang, ternyata ada gambarnya, ternyata ada social signalnya, ada komennya. Ini sudah pertanda ini kalau ini bakalan repot. Bisa, tentu saja bisa, tapi bakalan repot. Lebih gampang cari yang tidak ada kompetisinya gitu ya. Jadi Anda ahli SEO itu bukan karena Anda nge-target keyword-keyword sulit ya. Itu adalah tindakan, ya nggak apa-apa sih Anda ngelakuin itu gitu, entah itu untuk gengsi Anda gitu, untuk uji kemampuan atau apa gitu kayak. Tapi ahli SEO yang sakti itu dia sebenarnya mainnya background gitu ya. Jadi saya ini tidak begitu sakti sebenarnya, karena saya ini banyak nyebarkan anu saya apa anu saya
banyak nyebar-nyebarkan situs saya gitu ya. Jadi ini sebenarnya adalah tindakan bodoh saya membuka diri saya untuk membuka lebih banyak kompetitor, membuka situs saya untuk diserang oleh orang lain gitu ya. Tapi saya memang sengaja melakukan ini karena memang saya niatnya untuk share ya video ini untuk Anda gitu ya. Saya sediakan gratis untuk Anda. Saya tidak minta apa-apa. Anda tidak perlu nge-like, tidak perlu nge-share, tidak perlu apa untuk bisa mengakses video ini gitu ya. Memang tujuannya agar informasi seperti ini tidak hanya diakses oleh beberapa orang tertentu, tapi Anda juga bisa akses gitu ya. Nah, jadi yuk balik lagi ke topik homepage. Kalau ada homepage maka sulit, kalau ada blog post artikelnya panjang maka sulit. Ini ada lagi homepage maka sulit. Kalau ada forum dioptimasi, kalau kalau forum thread seperti ini biasanya contoh kalau mudah ya, tapi ini perkecualian karena ini forum ini kalau Anda baca dia memang apa ya? Dia memang bikin thread ini untuk dioptimasi gitu ya. Jadi ini contoh sulitnya ada blog maka relatif sulit biasanya. Pokoknya kalau Anda lihat ada banyak homepage ya seperti ini ada berapa homepage ini? Ada satu, dua, tiga, empat. Nah ini sudah hampir separuh dari halaman homepage ini, maka ini sudah kelihatan kalau ini tuh sulit gitu ya. Jadi itu dari situ aja Anda sudah tahu gitu. Oh, ini kompetisinya sulit. Oh, ini kompetisinya gampang. Dari situ Anda sudah bisa ambil keputusan mana yang perlu Anda serang gitu ya. Anda bisa ranking cepat. Kemudian ya Anda dapatkan traffic cepat gitu ya. Nah, ini adalah akhir dari metode top 10. Di video selanjutnya kita baru pergi ke metode power analysis ya. Jadi maaf karena videonya harus saya bagi jadi 3 karena memang ini pembahasannya cukup panjang gitu ya. Untuk memastikan Anda benar-benar mengerti. Jadi saya harap setelah semua penjelasan saya ini Anda mengerti gimana caranya pakai top 10 methods untuk menganalisis kompetisi gitu ya. Jadi sekian dari saya untuk video saya yang ini. Saya harap Anda belajar banyak dari top 10 methods ini untuk apa itu namanya, untuk menganalisis kompetisi. Dan ini adalah cara mudah, cara paling nggak ribet, nggak perlu pakai tools mahal kayak Anda belajar di tempat lain. Ini top 10 methods ini adalah cara sakti saya yang saya pelajari dari guru saya yang lebih sakti daripada saya. Dan ini cara yang apa ya, cara yang bikin uh, keyword research 10 kali lebih mudah gitu. Dulu nganalisis kompetisi dulu sangat repot, sampai 1 hari sendiri bisa nganalisis kompetisi. Kalau Anda ahli, Anda buka keyword aja, Anda lihat seret gini, Anda tahu oh ini tidak kompetitif. Lihat gini, oh ini juga tidak kompetitif. Lihat gini, kemudian oh ini kompetitif. Jadi Anda bisa buka banyak keyword gitu ya. Kemudian Anda scan, Anda skim gitu ya. Anda scan 1 menit aja itu Anda sudah bisa tahu gitu apakah persaingannya tinggi atau tidak. Jadi Anda analisis 50 keyword kurang dari 1 jam Anda sudah tahu tingkat kompetisinya kalau pakai top 10 methods ini. Jadi sekian dari saya, terima kasih sekali lagi. Kalau Anda suka dengan video ini ya, saya harap Anda share ke yang lain, karena meskipun Anda tidak perlu nge-share untuk bisa lihat video selanjutnya, tapi kalau Anda nge-share, Anda bantu saya ya untuk menyebarkan informasi ini ke sebanyak mungkin orang gitu ya, agar semua orang bisa lihat gitu ya. Karena kalau Anda merasa terbantu dengan video ini, saya yakin teman Anda juga pasti merasa terbantu dengan video ini gitu ya. Jadi ya kalau Anda berniat untuk membantu saya dan membantu teman Anda, saya harap Anda share ini ke sebanyak mungkin orang gitu ya. Dan ya terima kasih sekali lagi. Jangan lupa mampir ke syamsulalam.net kapan-kapan kalau Anda ada waktu ingin belajar lebih lanjut. Sekali lagi saya Syamsul Alam, salam senyum.